Si Alala. Sila. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku ingin menyapa kalian semua. Nah, aku kali ini mau mengajak kalian nih, mau dengarkan ceritaku. Ceritaku itu tentang rusa si Anggun yang gesit. Pernah dengar nggak ceritanya? Yuk simak ya ceritaku. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rusa si Anggun yang gesit. Yuk kita simak ceritanya. Rusa-rusa itu makan rumput begitu lahapnya. Mereka terlihat anggun sekali ya. Mereka sangat cantik dengan bulu coklat yang bertotol-totol putih. Di alam bebas, rusa menggunakan penglihatan, penciuman, dan pendengarannya untuk bertahan hidup dan menandai musuhnya. Namun, mereka sering lengah saat sedang makan. Mereka tidak menyadari kedatangan musuh sehingga mereka sangat mudah dimangsa. Saat dikejar pemangsa, rusa mampu berlari gesit. Rusa berlari lincah dengan gerakan zigzag yang membingungkan karena bobotnya yang ringan. Pemangsa pun kesulitan menangkap rusa. Rusa memiliki kecepatan lari 64 km per jam. Wah, bahkan mereka mampu melompat sejauh 4-6 meter. Lihat, dia sedang dikejar sama singa. Tapi dia berhasil. Wah, rusa hebat. Rusa memiliki kemampuan yang baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selain itu, rusa juga memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan kondisi yang buruk. Itulah sebabnya rusa dapat kita temukan di berbagai belahan bumi. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 1, Allah menjelaskan hewan ternak yang halal dimakan. Nah, salah satunya yaitu hewan ternak ini teman-teman, rusa. Dan peternakan rusa itu terbesar ada di Selandia Baru. Jenis rusa yang diternakan namanya red deer. Kalian pernah pergi ke Selandia Baru? Aku belum pernah. Kapan-kapan yuk kita ke sana, insya Allah. Rusa adalah kelompok hewan mamalia, hewan menyusui dari keluarga Cervidae. Rusa memiliki tubuh yang kuat dan lentur. Kakinya saja panjang dan ramping, terbungkus otot-otot yang kuat sehingga mampu berlari dengan cepat. Kalau di alam bebas, rusa itu aktif mencari makan pada pagi dan sore hari. Siang dan malam harinya mereka gunakan untuk beristirahat. Rusa biasanya makan rumput, makan ranting, makan kulit pohon, dan akar tumbuhan. Rusa itu sangat suka hidup berkelompok. Seperti aku juga, aku suka berteman. Namun,
rusa jantan dan rusa betina itu hidup terpisah hampir sepanjang tahun. Saat musim kawin tiba, kelompok rusa jantan akan bergabung dengan kelompok rusa betina. Di daerah yang beriklim panas, musim kawin terjadi sepanjang tahun. Di daerah yang beriklim dingin, perkawinan berlangsung pada musim gugur. Rusa-rusa jantan akan bertarung untuk berebut kepemimpinan dan mendapatkan kelompok rusa betina. Rusa jantan yang menjadi pemenang akan mengusir pesaing-pesaingnya, lalu mengawini kelompok rusa betina tersebut. Rusa jantan akan meninggalkan rusa betina setelah musim kawin berakhir. Ia akan bertarung dengan kelompok rusa jantan. Kalian pernah mendengar kata rangga? Mirip nama orang ya. Rangga adalah nama lain dari tanduk rusa. Pada sebagian besar spesies, tanduk hanya dimiliki oleh rusa jantan. Namun, pada semua rusa kutub, baik jantan maupun betina memiliki tanduk yang bercabang. Pada puncak musim kawin, rusa jantan dewasa memiliki tanduk yang mengagumkan untuk dipamerkan pada rusa betina. Namun, pada akhir musim kawin, tanduk tersebut akan ditanggalkan untuk diganti dengan tanduk baru yang lebih mengagumkan. Subhanallah. Ada yang pernah melihat tanduk rusa? Tanduk yang besar dan bercabang itu ternyata dimiliki oleh rusa tua. Nah, ukuran tanduk ini menunjukkan umur rusa jantan dan kedudukannya dalam kelompok. Tanduk rusa tersebut tumbuh dari bantalan bertulang yang terdapat di bagian atas kepalanya. Seperti mahkota raja ya. Tanduk rusa yang bercabang ini menyebarkan bau wangi untuk menarik perhatian rusa betina loh teman-teman. Selain itu, bau tersebut juga berfungsi untuk mengancam rusa jantan yang lain agar tidak mendekat. Bau tersebut dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di bagian mukanya. Subhanallah ya. Selain untuk menarik perhatian rusa betina, tanduk pada rusa jantan juga berfungsi sebagai alat pertahanan diri dan penanda wilayah. Tanduk rusa ini terbuat dari kalsium dan dilapisi kulit tipis seperti beludru yang disebut velvet. Kalian pernah dengar kata velvet? Tanduk rusa tumbuh dengan bentuk yang berbeda-beda dan mengalami pergantian setiap tahun. Maha suci Allah ya, yang sudah memelihara berbagai macam hewan yang ada di bumi ini. Di daerah yang beriklim dingin atau disebut subtropik, tanduk rusa akan patah saat musim dingin berlangsung dan tumbuh kembali pada awal musim panas. Rusa muda memerlukan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan tanduk bercabangnya sampai lengkap. Tanduk baru tersebut dilapisi velvet. Velvet itu berfungsi menyediakan makanan dan oksigen untuk pertumbuhan tanduk. Rusa mulai diternakan manusia sejak 3.000, maksudku aku kok salah ya ngomongnya. Maksudku teman-teman, rusa
mulai diternakan manusia sejak 3000 sebelum Masehi. Rusa diambil dagingnya, diambil kulitnya, tanduknya, serta tenaganya. Tenaga rusa digunakan untuk mengendarai sled atau disebut kereta luncur. Rusa termasuk hewan yang dapat berkembang biak dengan baik. Seekor rusa betina dapat melahirkan 1 hingga 2 ekor anak setiap tahunnya. Masa kehamilan rusa betina berkisar antara 5 sampai 10 bulan, teman-teman. Anak rusa dapat berlari 5 menit setelah dilahirkan loh. Subhanallah, hebat ya. Habis lahir sudah bisa lari-lari. Namun mereka belum mampu mengikuti induknya. Induk rusa itu meninggalkan anak-anaknya di semak belukar dan selalu pulang untuk menyusui anaknya pada pagi dan sore hari. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari rusa yang diternakan. Selain rasa dagingnya yang enak dan empuk, tanduk dan kulitnya dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan dinding, bahkan untuk obat tradisional. Hebat bukan? Nah, ternyata rusa bukanlah makhluk yang lemah, teman-teman. Rusa sangat gesit dan handal dalam menyelamatkan diri dari pemangsa. Selain itu, banyak sekali manfaat yang diberikan rusa untuk kehidupan manusia. Semoga kita tetap bisa menjaga kelestarian mereka ya. Rusa termasuk hewan liar yang berkuku, seperti kuda, keledai liar, sapi, domba, dan kambing. Para ulama sepakat bahwa rusa termasuk at-thayyibat, yang baik-baik, yang boleh dimakan. Di beberapa tempat rusa sudah mulai diternakan untuk diambil dagingnya. Dengan demikian, kelestariannya di alam bebas tetap terjaga, teman-teman. Rusa halal dimakan selama proses penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Baca basmalah ya kalau menyembelih rusa. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai baca. Rusa si anggun yang gesit. Alhamdulillah ya, kita selesai membacanya. Sekian dulu ya teman-teman bersama Rara. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Biasanya kan kalian sama Sila, sekarang gantian sama aku. Dah teman-teman, assalamualaikum. Ciluk bah, hai. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Nanti Sila akan berkisah lagi. Tunggu ya kisah selanjutnya.